Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Azizud, dan kali ini ya aku mau review kue lebaran yang ada di rumahku. Ini by the way ini kuenya buat sendiri ya, dibuat oleh mamaku, dibantu dengan adikku ya. Nah, sebenarnya sih dibilang ini udah terlambat sih untuk review kue, karena ya lebarannya kan udah usai gitu kan. Tapi ya kita review lah, aku mau review juga. Nah, yang pertama itu ini ada alhamdulillah ada kacang tojen. Ini kacang tojennya jelas buat sendiri. Ya, ini kacang tojen. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, renyah dan wow. Memang buatan mama itu enak. Lala. Yang kedua, ini kue apa? Aku nggak tahu namanya apa. Ini kuenya dia atasnya dia berumur coklat. Ini berumur coklat kayak gini. Di tengahnya tuh ada sejenis kacang lah, kacang namanya. Dan teksturnya itu renyah. Coba ya, aku nggak tahu namanya kuenya apa. Kalau kalian tahu, bolehlah kalian komen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Renyah, enak, dan coklatnya itu loh terasa dan mix dengan kacang. Aku nggak tahu namanya apa. Lupa apa namanya. Nggak ketinggalan coy. Ini ada wajib buatan sendiri. Ada warnanya itu, warna kertas minyaknya itu warna-warni. Ada kuning, ada ungu, ada merah, ada hijau. Nah, untuk itu kita coba yang kertas warna ungu, biar cereng dia. Sebenarnya sih mau kertas warna apapun sama, karena kan yang penting itu rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, warnanya dia putih mentereng. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya tuh dapet ya, dan dia ada kelapanya tuh, tabu parutan kelapa, enak. Campuran parutan kelapa nggak usah. Enak. Yang kedua, yang lalu ada nih bolu mini, mantep nih. Dan ini coklat, wih mantep nih bolu mini. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Kue buatan sendiri tuh mantep, enak ya, renyah, manis ya. Nah, selanjutnya apa ini? Kacang apa ini, Deba? Ini kacang apa? Kacang apa? Aku lupa nih namanya cuy. Kacang apa ya? Tadi aku ingat namanya, cuma sekarang lupa. Dia kacang ada kulit. Kacang kan memang ada kulitnya ya. Nih. Kacang apa nih? Aku pun lupa nih kacang. Kacang apa lupa. Tapi dia rasanya memang ada asin-asinnya gitu. Buka dulu kulitnya. Tapi aku suka kali makan kulitnya. Enak, renyah. Dan biasanya kalau orang ini dikupas kan. Kalau aku lain, langsung. Aduh, mantep. Renyah ya.
Ini coy, ada nggak ketinggalan pisang keripik pisang. Coba lihat bah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pisang nebang sendiri di belakang rumah. Enak nih. Ketebalan itu enaknya, sedang lah. Untuk gorengan sendiri, sajikan sendiri boleh lah, boleh, mantep. Dan keripik pisang ini adalah salah satu favorit yang ada di Lebaran. Buku ya. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya, kue bawang. Salah satu keripik yang wajib ada di acara-acara besar, khususnya Lebaran. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih, asin, dan campuran bawangnya itu bumbunya terasa. Mantep. Ini ada kue kacang. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Di atasnya tuh ya cuy ya, lihat. Ada taburan biji wijen. Makan ya, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis, gurih, dan yang paling penting tuh rasa kacangnya tuh berasa banget. Alhamdulillah enak. Yang buatan mamak tuh enak. Ini selanjutnya nih, kue dahlia. Kalau orang sini nyebutnya kue dahlia, tapi kalau di daerah lain itu nggak tahu aku nyebutnya apa. Cuma kalau di sini namanya kue dahlia. Ini jelas buatan sendiri, homemade. Di tengahnya itu ada strawberry, selai anggur. Ini suka hati, mau kalian coklat, nanas, dan selai lainnya suka hati, karena ini sesuai selera. Nggak mesti selai anggur. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap tuh. Ini aku rekomendasikan kalian, mau kalian itu buat ataupun beli untuk acara-acara kalian yang akan datang gitu. Ini adalah salah satu kue yang aku rekomendasikan untuk kalian. Enak. Dia nggak bikin batu ya. Renyah, enak. Beda sama kue apa itu namanya, sagu. Kalau dimakan nah, gitu. Oke, next, ini dia kue terakhir dan kue yang selalu wajib ada di Lebaran. Bahkan kue ini selalu dicari-cari orang, tamu yang berkunjung ke rumah. Dan apakah itu? Yaps, benar sekali cuy, nastar. Nah, ini dia kue yang selalu ada di setiap rumah-rumah kalau kita bertamu ke dalamnya. Dan ini adalah kue buatan sendiri ya cuy, homemade. Dan ukurannya, wow, besar banget. Ini adalah nastar buatan sendiri yang ukurannya bisa dibilang jumbo. Ini kalau kalian beli, ini nggak ada. Karena kalau beli ukuran kayak gini, segini besar, rugi penjualnya, betul lah. Ada taburan keju di atasnya. Dan apa ini? Ya gitulah, aku pun kurang ngerti soal kue-kuean, cuma soal rasa boleh kita coba. Bismillahirrohmanirrohim. Benar cuy, enak cuy.
Plain nanasnya nih, mantep banget. Memang namanya nastar jumbo, ukurannya besar, dalamnya banyak. Banget. Memang kalau bisa buat kue sendiri di rumah itu enak banget. Kita cuma modal bahan sama modal waktu. Itu aja sih. Tapi kalau bagi kalian yang nggak sempat ya beli ya. Itu tergantung lah budget masing-masing sih. Jadi itulah cuy ya. Tadi udah kita review lah. Ya aku review ini kue-kue yang ada di rumah aku waktu lebaran kemarin. Dan bisa kalian tebak, yang paling favorit ini adalah nastar karena cepat kali habisnya. Habis itu pasti isi lagi. Tadi kue di tempat kalian apa? Pasti kalau aku bilang nastar ya selalu ada sih. Itu ada kue papon setiap lebaran. Dan nggak terasa ya libur lebaran tuh udah habis dan besok orang-orang itu udah pada masuk. Bahkan ya di hari Senin ini aja tadi udah ada masuk. Bahkan pabrik-pabrik di hari ketiga atau keempat lebaran tuh udah ada yang masuk di sini. Cepet memang. Karena yang indah itu lebaran, yang rame itu jelas lebaran pertama, kedua, ketiga. Selebihnya ya udah sunyi. Tapi beda dengan yaitu pegawai maupun anak sekolah, dan mereka tuh masih masuk masih libur. Tapi kalau untuk pegawai pabrik ya lebaran ketiga ataupun keempat maybe udah masuk mereka, ataupun security pasti masuk lah. Itu pun kita kan jadwal ya. Tapi apapun pekerjaan kalian ya disyukuri, dinikmati, karena nyari kerja sekarang tuh susah. Jadi jangan kebanyakan demo, kebanyakan nuntut. Kalau menurut kalian tuh udah pas sesuai dengan skill kalian ya udah, gak usah banyak nuntut. Dengan kalian bisanya ini, kalian minta gaji yang jabatannya lebih tinggi, itu nggak logis menurutku ya. Tapi ya memang sih setiap orang tuh kebutuhan ada, cuma ya bersyukurlah sesuai dengan kemampuan kita. Minum dulu aja ya. Karena yang bisa kita lihat ya di TV itu banyak orang demo, nggak ini itu minta kenaikan gaji, tapi ketika dipecat di PHK gitu, sayang gitu, sedih. Rame pula itu PHK-nya karena ya setiap perusahaan itu kan pasti mencari untung, mencari apa, pasti dia udah berusaha maksimal untuk menggaji karyawan. Cuma kalau karyawannya ini nuntutnya terlalu tinggi ataupun dan sebagainya, pasti ya mau nggak mau si pengusaha ini harus putar otak gitu, bagaimana caranya untuk bisa pabriknya itu jalan. Apakah harus tetap di tempat ini ataupun dipindahkan ke tempat lain gitu dia biasanya. Tapi yang aku sarankan ya syukuri, nikmati, dan jalani. Udah, itu aja. Alhamdulillah. Oke cuy, sampai di sinilah video aku pada hari ini, dan selamat beraktivitas kembali dari libur lebaran yang panjang ini. Dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Au!